Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan ekspansi ke bisnis cold chain, dan saat ini secara tren sebenarnya masih oke. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang ada rencana untuk right issue dan private placement untuk menambah modalnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBYB. Saham BBYB hari Selasa kemarin ditutup naik 0,41% ke harga 488. Tapi bisa kita lihat di grafik, cara tren BBYB saat ini masih belum oke, dan walaupun hari Selasa kemarin bergerak naik, candlenya juga menurut saya masih belum bagus karena ada shadow ke atas lumayan panjang mendekati resisten psikologisnya di harga 500. Jadi saat ini BBYB masih tertahan di resisten psikologisnya dan secara tren masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya memang sempat rebound di harga 450, berhasil break 500, tapi mencoba untuk break resisten kuat MA50, BBYB gagal break. Dan jika kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini, BBYB selalu gagal break garis MA50 dan melemah. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan ini terlihat malah ada distribusi. Dan asing juga jika kita pantau satu minggu terakhir ini masih distribusi saham BBYB. Jadi BBYB secara tren saat ini masih belum oke, dan karena kenaikan hari Selasa kemarin masih ada distribusi dan candlenya juga masih belum oke, saya lihat BBYB trennya masih akan sideways dengan range harga 470 sampai 500 minggu depan. Jadi masih ada potensi sekali untuk kembali turun mengetes support ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham BBYB, saat ini menurut saya wait and see dulu. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa BBYB ada rencana untuk cari modal lewat right issue dan private placement. Tapi untuk rencana right issue dan private placement ini baru akan diminta restu pada RUPS luar biasa, rencananya digelar tanggal 8 Agustus tahun 2023. Private placementnya juga baru akan diminta restu pada tanggal 8 Agustus ini. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah punya saham BBYB, selama masih kuat di 450 minimal trennya masih akan sideways. Tapi ingat secara tren ini masih belum bagus, masih bergerak sangat downtrend. Jadi apabila mau entry, sebaiknya tunggu di daerah support. Apabila masih bisa rebound baru coba entry, dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BBYB masih kesulitan untuk break harga 500 ini. Selanjutnya BBKP bisa kita lihat sebelumnya pada tanggal 22 Juni sempat naik lumayan tinggi, berhasil naik di atas harga 100 yang merupakan resisten psikologisnya dan berada di atas garis MA50 yang saat ini di harga 101. Tapi jika kita lihat candle setelahnya, ini sebenarnya belum terkonfirmasi break garis MA50. Jadi tanggal 23 masih terbentuk candle merah, belum terkonfirmasi. Tanggal 26 memang terbentuk candle hijau, tapi karena shadow masih menyentuh garis MA50 sebenarnya ini masih belum terkonfirmasi. Apabila ini dianggap terkonfirmasi, ini bisa saja kenaikan atau break yang menurut saya tidak terlalu kuat. Dan hari Selasa tanggal 27 Juni BBKP kembali melemah 1% lebih ke 102. Jadi saat ini kembali mencoba untuk bertahan di garis MA50. Dan bisa kita perhatikan saat ini garis MACD memang bergerak naik. Dan jika kita perhatikan data broker summary, penurunan 1% lebih ini terlihat ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk asing memang terlihat di BBKP asing sebelumnya terus masuk akumulasi saham ini di harga bawah. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah punya saham di harga bawah maupun harga atas, saya lihat BBKP minggu depan masih ada potensi untuk turun mengetes support psikologis di harga 100. Jadi saat ini 100 sudah berubah menjadi support ya. Jadi apabila BBKP masih kuat di atas harga 100, menurut saya BBKP masih layak untuk di hold. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, BBKP menurut saya masih bisa coba dipantau. Selama masih kuat di 100, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 105 sampai 110 untuk target take profit. Karena resisten minor saat ini di 105, resisten lebih kuat menurut saya di 110. Jadi teman-teman bisa swing trade atau hold saja selama harga 100 tidak terlewati.
Tapi ingat secara tren juga BBKP masih belum aman trennya, karena saat ini baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BRIS yang bisa kita lihat secara tren sebenarnya masih oke karena masih berada di sekitar garis EMA 50. Tapi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten di harga sekitar 1675. Jadi saat ini BRIS sempat turun bawah garis EMA 50, beberapa kali mencoba untuk break, masih gagal break, sehingga ini masih berupa resisten, dan di atasnya jika kita perhatikan masih ada satu resisten sekitar 1700. Tapi secara tren masih oke karena masih berada di atas garis EMA 150 dan sekarang masih mencoba untuk naik kembali di garis EMA 50. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga sudah mulai berpotongan. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih kemarin terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, menurut saya apabila teman-teman sudah punya saham BRIS dan masih hold, saham BRIS masih bisa di hold karena secara tren saat ini masih sideways dan masih berada di atas garis EMA 150, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali. Karena sebelumnya BRIS juga sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi mengentas garis EMA 150 masih bisa bertahan dan bergerak naik kembali. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, BRIS masih bisa masuk ke watchlist, tapi paling aman untuk entry adalah tunggu BRIS berhasil naik di atas 1700 baru ikut entry, dengan target take profit jangka pendek itu di sekitar 1760 sampai 1800 untuk target take profit jangka pendek. Selanjutnya agro bisa kita lihat hari Selasa kemarin masih turun 0,52% ke harga 384, dan secara tren agro saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Jadi penurunannya membuat agro saat ini berada tepat di garis EMA 50, dan sebelumnya bisa kita lihat agro juga berusaha untuk naik di atas resisten 400, masih gagal break dan saat ini mulai melemah kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini memang masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing 3 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi agro saat ini memang masih berada di atas daerah supportnya, tapi karena cara candle masih kurang oke, saya lihat agro masih ada potensi untuk turun bawah garis EMA 50 dan lanjut mendekati atau lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 370. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham agro dan sudah berhasil dapat di harga bawah, pertimbangkan misalnya untuk take profit apabila agro minggu depan terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50. Dan memang secara tren juga agro masih belum begitu oke, walaupun sempat berada di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan beberapa kali juga agro sempat naik di atas garis EMA 50 dan ternyata melemah kembali. Dan untuk support kuat jika kita perhatikan saat ini di sekitar 350. Karena beberapa kali turun mendekati harga ini, agro masih bisa rebound kembali. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry saham agro, wait and see dulu. Apabila bisa bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 400. Tapi apabila kita pantau support ini terlewati, sebaiknya jangan entry karena secara tren saya lihat berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.